Beberapa saat yang lalu Pastor Fani ngajarin kita supaya kita memiliki persembahan yang hidup. Apa itu persembahan yang hidup? Ya hidup kita sendiri, tubuh kita sendiri. Nah, itu berkaitan dengan sikap hati kita ketika kita berhadapan dengan Tuhan. Perlu saya tekankan di sini, Tuhan itu ada, Bapak Ibu. Katakan sama-sama saya, Tuhan itu ada. Nah, banyak orang ngerti bahwa Tuhan itu ada, tetapi sikap di dalam hidupnya seolah-olah Tuhan itu tidak ada di dalam hidupnya. Apa ciri-cirinya orang yang menganggap Tuhan itu tidak ada? Dia bisa saja melakukan segala sesuatu yang tidak diperkenan Tuhan, tapi dia merasa baik-baik saja. Gitu. Dia merasa oke-oke saja. Ya Tuhan tahu. Dia pikir seperti itu. Bapak Ibu perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kehadiran Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu itu hendak mengubah hidup Bapak Ibu. Mengubah semua orang yang percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan itu sekali lagi saya tegaskan lagi bukan hanya sekedar beragama Kristen. Tetapi ketika saudara percaya kepada Tuhan, Tuhan hendak mengubah Bapak Ibu. Supaya dari orang yang dulu punya cita rasa, punya keinginan-keinginan yang sama dengan dunia, sekarang Tuhan hendak ubah supaya cita rasanya sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Makanya tadi ada lagu dipanggil semakin serupa dengan gambaranmu. Kita itu dipanggil untuk semakin lama semakin serupa. Jadi Bapak Ibu, kekristenan itu bukan berbicara masalah ritual agama, tetapi berbicara bagaimana hidup kita mau diubah oleh Tuhan. Saya mengucap syukur beberapa saat yang lalu ketika saya mengajarkan tentang perubahan di dalam hidup. Banyak Bapak Ibu yang respon, Tuhan aku mau diubah. Itu adalah sebuah start yang baik. Nah hari ini kita akan belajar mengenai persembahan. Benar-benar persembahan. Mengapa gereja perlu mengajar Bapak Ibu semuanya tentang persembahan? Supaya kita memiliki sikap hati yang benar terhadap apa itu persembahan. Tidak memandang persembahan itu sebagai sebuah pajak. Tidak menganggap bahwa persembahan itu kewajiban yang membebani kita. Tidak menganggap persembahan itu apa-apaan sih kok gereja minta uang. Gitu. Tidak menganggap seperti itu supaya kita memiliki sikap hati yang benar dan cara pandang yang benar. Mengapa persembahan itu harus ada? Nah saya mesti perlu katakan Bapak Ibu bahwa gereja kita sudah pada on the track yang benar mengenai masalah persembahan. Contoh, kita sudah berubah. Dari dulu yang persembahan pakai kantong kolektor, kata teman saya yang pendeta itu, iblis itu takutnya cuma pada dua hal. Satu pada salibnya Tuhan Yesus, yang kedua sama kantong kolektor. Karena kalau kantong kolektor diedarkan, banyak orang yang pura-pura ke belakang. Atau pura-pura ngelebokno padahal nggak masukkan apa-apa. Nah gereja kita sudah pada on the track yang benar. Apa itu? Persembahan itu silahkan diberikan sendiri di kotak-kotak yang disediakan. Karena apa? Prinsip di dalam Alkitab itu bukan menodongkan kantong kolektor. Kan kayak terpaksa gitu ya. Waduh, ono kantong kolektor di sini, gak ngekei ku sungkan, ngekei gak duwe-duwe, ya opo. Gitu akhirnya pura-pura gini. Paling enak di City Blessing pakai amplop. Jadi amplop itu ada ndak ada isinya, pokoknya dilebokno. Koyo-koyo aneh ono isini. Tempat kita menggunakan kotak seperti ini Bapak Ibu. Ini sesuai dengan firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Bawalah persembahan. Ya, bawalah persembahan ke rumahku. Gitu. Jadi Bapak Ibu sendiri yang harus membawa. Dibawa ke sana. Gitu. Jalan ke sana sendiri. Gitu. Itu namanya sudah mulai on the track yang benar. Nah kita sekarang mulai belajar prinsip mengenai persembahan. Apa sebenarnya yang diajarkan Alkitab kita terhadap persembahan? Oleh karena itu judul khotbah saya hari ini saya tulis persembahan yang berkenan di hati Tuhan. Gitu. Apakah semua persembahan itu berkenan di hati Tuhan? Belum tentu dan kenyataannya memang seperti itu. Tapi kita belajar dulu prinsip-prinsip dasar atau sikap hati kita supaya kita bisa memberi persembahan yang benar. Next. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui Bapak Ibu, mengapa harus ada persembahan? Lah positive blessing gereja iki ate ono persembahan barang nambah-nambahi pengeluaran gitu kan? Itu bukan karena keinginannya gereja, karena sudah tertulis di dalam Alkitab kita. Ini saya sudah rangkum dari beberapa ayat-ayat Alkitab ya. Yang pertama adalah Tuhan itu adalah pemilik semua
yang dimiliki manusia. Sebenarnya semua manusia itu harusnya menyadari bahwasanya yang dimiliki dia itu sebenarnya milik Tuhan. Tapi masalahnya tidak semua orang tahu hal itu, Bapak Ibu. Mereka merasa ya begitu lahir nggak punya apa-apa, begitu mereka besar sudah bekerja, nah sekarang itu milik mereka. Prinsipnya di situ, itu dunia. Tapi anak Tuhan harusnya enggak boleh seperti itu. Kita punya lagu kan, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Dan lagu itu enggak berhenti sampai di situ, tapi ada lanjutannya. Apa Bapak Ibu? Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Dari lagu ini tergambar jelas bahwasanya semua yang kita miliki nanti di dunia ini akan kita tinggal. Artinya sebenarnya dari awal kita sudah tidak memiliki apa-apa dan akan pulang tanpa membawa apa-apa. Lah terus harta yang kita miliki itu punyanya siapa? Sebenarnya untuk semua orang firman Tuhan ini, tapi masalahnya kan tidak semua orang duduk di sini, gitu. Cuman hanya kepada pemirsa YouTube aja yang mungkin ngelanjutin dengerin. Tapi khusus kepada Bapak Ibu saya mau kasih tahu, itu miliknya Tuhan. Bapak Ibu tugasnya hanya mengelola miliknya Tuhan itu. Maka ketika Bapak Ibu dipercaya seberapa sedikit atau banyak harta yang diberikan oleh Tuhan, kelolalah dengan baik. Jangan dipakai untuk hal-hal yang tidak jelas. Itu. Sekarang ini banyak tawaran-tawaran di media sosial, di marketplace, dan itu menarik-menarik. Murah. Ono payung murah regane mek 9.000. Tuku padahal wis duwe payung. Ada jam tangan murah 250.000 gawe apa sampean nglumpukno jam tangan akeh-akeh. Apa memang mau dipakai semuanya? Ono klambi murah nglumpukno gombal akeh-akeh. Nang ngone lemari gak digawe. Begitu dibeli kebesaran, kepanjangan dan lain-lain. Saudara mesti bisa mengelola harta miliknya Tuhan dengan benar. Bukan berarti kita semua hartanya dikasih gereja semua. Enggak, saya enggak ngomong seperti itu. Tetapi pakailah semuanya itu untuk kebutuhan kita. Bukan keinginan. Kalau keinginan ya banyak keinginan kita itu. Ada orang kepingin istri 1, pengen meneh istri 2. Pengen meneh istri 3, 4 sampai 11. Saudara nguripi istri 1 ae wis angel. Bener enggak Bapak-bapak? Apa meneh 11. Tapi Raja Salomo itu hebat ya. Istrinya 1.000 Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bayangkan. Nek 1.000 njaluk budal pasar atom kabeh. Numpak opo kira-kira. Oke, kenapa nyampe ke sana ya? Oke, lanjut. Jadi kita harus tahu bahwa semua yang kita miliki itu miliknya Tuhan. Bukan milik kita. Nah, ini artinya bahwa ketika Tuhan itu meminta supaya itu dikembalikan, itu dikembalikan ya kepada Tuhan. Bapak Ibu mesti harus taat. Ojo digandoli. Aduh persembahan persembahan maneh nangone gereja. Perpuluhan maneh. Saudara nggak bisa gandoli seperti itu karena apa? Itu miliknya Tuhan. Itu prinsip pertama. Prinsip kedua, yang Tuhan inginkan itu korban persembahan. Karena apa? Karena Tuhan menginginkan korban persembahan itu. Bukan Tuhan membutuhkan, enggak. Tuhan tidak perlu harta kita. Saudara mesti harus tahu itu. Karena Tuhan pemilik segala-galanya. Sekali lagi dan kedua, gereja pun tidak perlu harta kita. Karena gereja sudah dijamin oleh Tuhan dengan demikian luar biasa. Gitu. Yang memerlukan, yang sebenarnya memerlukan hal itu adalah kita. Belajar, karena apa yang sebenarnya dipelajari? Supaya kita tahu bahwa Tuhan itu memiliki keinginan terhadap korban persembahan. Ini berlaku pada saat manusia pertama kali ada di dunia ini. Ketika manusia ada di dunia pertama kali, Adam dan Hawa ada di sana. Korban persembahan itu diperlukan yang pertama untuk menutup dosa Adam dan Hawa. Itu ada binatang yang dibunuh, kemudian kulitnya dipakai untuk menutup. Itu berarti sudah korban yang Tuhan ajarkan. Nah setelah itu Kain dan Habel melakukan
korban persembahan. Nanti kita akan belajar sedikit tentang Kain dan Habel ya Bapak Ibu ya. Pokoknya kita harus mengerti bahwa Tuhan menginginkan persembahan. Jadi kalau ada orang Kristen memberi persembahan aja nggak mau, keberatan, pertanyaannya dia tahu nggak bahwa Tuhan kita itu ada? Atau jangan-jangan dia tidak percaya Tuhan sebenarnya, gitu. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan itu harus taat dalam hal ini. Bahwa persembahan itu Tuhan menginginkannya, bukan membutuhkannya. Tetapi supaya melihat sikap hati kita bahwa kita itu memiliki ketertundukan kepada kedaulatan Tuhan. Gitu. Jadi Tuhan menginginkan itu bukan Tuhan butuh. Supaya kita tahu bahwa kita tunduk kepada Tuhan yang mana, Tuhan yang benar. Nah bagian ini menjadi penting ketika kita melihat juga korban persembahan para penyembah berhala. Orang penyembah berhala, penyembah Baal pada saat itu Bapak Ibu, mereka juga memberikan korban. Walaupun sebenarnya mereka meniru apa yang dilakukan Tuhan. Itu, mereka mempersembahkan dengan apa yang mereka miliki, tanaman mereka, dengan ternak mereka niru Tuhan. Tetapi masalahnya Tuhan itu Tuhan yang benar atau tidak. Nah Bapak Ibu sekarang punya kesempatan untuk mengikuti Tuhan yang benar. Oleh karena itulah korban persembahan itu yang merupakan teladan Tuhan sejak awal harus kita ikuti. Itu Bapak Ibu. Pastor, boleh enggak saya tidak memberikan persembahan 1 minggu itu? Pertanyaannya kan gitu kan. Boleh enggak saya enggak ngasih persembahan karena saya tidak punya apa-apa Pastor, enggak punya yang kita miliki. Jawaban saya cuma satu, boleh. Wih asik Pastor, gak usah ngekei. Nah kalau saudara punya dan saudara tidak memberikan persembahan, itu berarti kita tidak tunduk kepada Tuhan. Nangkep Bapak Ibu? Jadi kalau kita gak punya apa-apa, apa yang mau diberikan? Sama seperti Tuhan memberikan contoh seorang janda yang memberikan uang yang kecil. Gitu. Itu yang terakhir yang dia miliki, dia berikan. Nah janda itu masih punya uang. Kalau sampai Bapak Ibu gak punya apa-apa, tidak memberikan boleh, tapi kalau tidak punya apa-apa. Tapi kalau Bapak Ibu sampai masih memiliki sesuatu dan saudara tidak memberikan, itu tidak tunduk kepada Tuhan. Prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga, ini penting yang ketiga ini. Supaya kita memiliki sikap hati yang benar terhadap kekayaan. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kekayaan yang kita miliki dari hasil kerja, diberi orang, dapat berkat dari manapun juga. Sekali lagi itu miliknya Tuhan. Sikap kita mesti benar terhadap harta itu. Harta itu tidak boleh menjadi Tuhan, tidak boleh menjadi berhala dalam hidup kita. Karena Tuhan pernah memberi contoh teladan di dalam Alkitab di mana ada seorang anak muda yang ketika dia datang kepada Tuhan menantang Tuhan waktu itu, Tuhan gimana caranya saya dapat hidup yang kekal. Tuhan bilang karena dia ini orang Israel, dia bilang jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzinah, hormati ayah ibumu. Dia bilang semuanya sudah aku lakukan Tuhan. Tapi ketika dites sikap hatinya terhadap kekayaan, habis ya. Tuhan bilang gini, kalau kamu mau sempurna pulang, jualah seluruh harta milikmu, bagikanlah kepada orang miskin, kamu kesini ikut aku. Dan firman Tuhan menulis anak muda itu tidak pernah kembali kepada Tuhan Yesus lagi. Dia sedih, pulang dengan sedih. Karena Alkitab menulis hartanya sangat banyak. Itu artinya hatinya ini sudah terkunci pada mengasihi harta. Nah, jadi sikap hati kita mesti benar ketika memandang persembahan Bapak Ibu. Terakhir, persembahan itu sendiri adalah ketetapan Tuhan. Tuhan sudah menetapkan sejak awal di bumi ini. Kita lihat ayatnya, next. Nah kita akan belajar nih ayat ini. Ayat ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Saya ambil dari kitab Kejadian supaya Bapak Ibu mengerti asal muasalnya mengapa persembahan itu Tuhan inginkan. Kejadian pasal yang keempat ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Saya bacakan buat Bapak Ibu ya. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing domanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas
dan mukanya muram. Perhatikan Bapak Ibu, ada bagian penting di sini yang mesti kita perlu kasih bold ya. Apa itu? Bahwa Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah. Sebagian dari hasil tanah. Itu artinya jumlahnya sangat besar. Dulu waktu sekolah minggu, saya itu diajar sama guru sekolah minggu saya salah. Gini katanya, Kain itu mempersembahkan buah-buah yang busuk. Sementara Habel mempersembahkan kambing domba yang baik. Gitu katanya. Makanya kenapa persembahannya akhirnya diterima, yang punya Habel diterima. Ternyata enggak seperti itu Bapak Ibu, itu salah. Di Alkitab kita teksnya tulisannya sebagian dari hasil tanah, 50%. Jadi kalau umpama hasil tanahnya itu petani, dia Kain ini seorang petani, hasil tanahnya itu 100 juta, 50 juta diberikan kepada Tuhan. Jumlah yang sangat besar, sangat banyak sekali. Harusnya kan persembahannya Kain yang diterima, seharusnya gitu. Tapi kan kita tahu pada akhirnya tidak. Nah lalu Habel bagaimana? Habel mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung. Dari anak sulung, setiap kali ada kambing, domba atau lembunya yang beranak, maka anak yang pertama langsung diberikan kepada Tuhan. Sikap hatinya dia bahwa ini miliknya Tuhan, bukan seperti Kain. Sebagian ya Tuhan untuk kamu, sebagian untuk aku. Tetapi Habel tidak. Habel langsung memberikan kepada Tuhan dan dia mencukupkan dengan sisanya. Jumlahnya banyak mana antara Kain dan Habel? Masih banyak Kain tentunya. Mau diapa-apakan dihitung seperti apa, namanya satu kambing yang sulung dengan sebagian tanah, pasti banyak Kain. Tapi ada bagian yang luar biasa di sini, ya. Ayat yang keempat, Habel mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan. Mengindahkan itu bahasa aslinya itu adalah sa'ah. Ucapkan sama-sama saya, sa'ah. Yes, sa'ah ya, sa'ah itu bahasa aslinya. Apa artinya sa'ah itu? Sa'ah itu artinya Tuhan disenangkan. Tuhan disukacitakan dengan persembahannya. Bukan karena jumlahnya. Bukan karena banyaknya Tuhan disukakan, tidak. Tetapi Tuhan disukakan karena sikap hati Habel yang benar di hadapan Tuhan. Yaitu dia memberikan yang terbaik. Dia memberikan yang nomor satu kepada Tuhan. Mengapa? Karena sikap hati Habel sudah benar. Bahwa harta itu sebenarnya miliknya Tuhan, bukan milik dia. Maka ketika dia mempersembahkan itu kepada Tuhan, sikap hatinya adalah saya mengembalikan miliknya Tuhan. Itu Bapak Ibu, itu sikap hati Habel. Dan Tuhan berkenan terhadap hal itu. Mari kita lihat kata sa'ah itu arti dalamnya itu apa, next. Nah, kata diperkenan itu sa'ah, artinya dihiraukan. Tuhan sampai menoleh, Tuhan sampai memandang, wow, itu benar itu. Makanya ketika kita memberi persembahan, sikap hati kita harus benar. Bapak Ibu boleh memberikan persembahan yang banyak, boleh puji Tuhan. Kalau Bapak Ibu diberkati, berilah persembahan yang banyak. Karena memang ya sikap hati kita kan mesti harus benar gitu kan. Boleh saja. Tapi ingat, sebanyak apapun persembahan itu tidak akan ada gunanya kalau sikap hati kita salah. Bagaimana sikap hati yang salah? Merasa bahwa itu milik kita dan kita seolah-olah merasa berjasa memberikan sesuatu buat gereja, buat pelayanan, buat persekutuan atau buat apapun. Itu jelas sikap yang salah. Dan bagi Tuhan itu tidak diperkenan. Atau dalam bahasa aslinya lo sa'ah. Kalau diperkenan itu sa'ah, kalau tidak diperkenan itu lo sa'ah. Sama seperti Kain, ketika sikap hatinya salah, maka Tuhan tidak berkenan. Dan nanti kita akan lihat
benar-benar bahwa sikap hati Kain itu tidak seperti yang Tuhan inginkan. Oke, lanjut Bapak Ibu, next. Nah, yang paling penting kan tadi kita belajar tentang sikap hati. Maka hati yang tidak benar itu kelihatan sekali dari ayat selanjutnya. Yaitu ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Baru kita tahu. Ternyata Kain itu seperti apa sih? Orang seperti apa sehingga persembahannya tidak diperkenan oleh Tuhan. Sehingga hatinya ketika mempersembahkan kepada Tuhan itu salah, sikap hatinya yang salah. Bapak Ibu sekali lagi ya, ketika saya bicara masalah persembahan, jangan pernah berpikiran uang atau apapun yang kita berikan. Bukan, saya tidak bicara seperti itu. Saya tidak sedang ngajarin Bapak Ibu, tidak sedang mementoring Bapak Ibu untuk berilah yang banyak, enggak. Berilah yang jumlah sekian, enggak, no, bukan. Tetapi yang saya ajarkan itu sikap hati. Sekali lagi, sikap hati kita. Sikap hati kita harus benar dulu. Memberikan berapapun kalau sikap hati kita salah juga percuma. Firman Tuhan bilang seperti itu. Nah, coba kita lihat. Firman Tuhan kepada Kain ayat yang ke-6. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Tuhan tanya kepada Kain. Kenapa kamu panas? Kenapa kamu panas hati? Kenapa mukamu muram? Tentunya dia melihat. Pasti tidak perlu jawaban lah kira-kira. Waktu itu Kain waktu ditanya dia cuma diem aja. Masa gitu mesti tanya Tuhan? Kan tahu. Tuhan lebih memperhatikan Habel daripada saya. Saya memberikan persembahan yang banyak. Sebagian dari harta saya kasih kepada Tuhan. Lah kok lebih diterima Habel yang cuma ngasih 1 ekor anak kambing. Gitu. Kok diterima, kok Tuhan malah menerima dia, mengindahkan dia dan saya tidak diindahkan. Gitu. Apa alasannya Tuhan? Alasannya Tuhan sudah jelas tergambar Bapak Ibu. Karena hati Kain panas dan mukamu muram. Jadi artinya sebelum Bapak Ibu memberikan persembahan, pastikan bahwa hati kita benar dulu, sikap hati kita benar di hadapan Tuhan. Bahkan ada bagian di dalam firman Tuhan di dalam perjanjian baru berkata, sebelum kamu memberikan persembahan, tapi kalau kamu ada masalah dengan saudaramu, selesaikan dulu masalahmu, tunda persembahanmu dulu. Bayangkan Bapak Ibu, itu artinya Tuhan sebenarnya gak butuh persembahan kita. Yang Tuhan butuhkan itu sikap hati yang benar. Karena orang yang sikap hatinya benar, pasti persembahannya dia akan memberikan persembahan dengan cara yang benar. Gitu. Nah pada saat itu Tuhan berkata, sudah memperingatkan kepada Kain. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Nah ini yang bagian yang penting ayat yang ke-7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Bapak Ibu, banyak orang yang merasa berbuat baik itu untuk pencitraan supaya orang melihat bahwa dirinya itu baik dan banyak orang bisa seperti itu. Makanya selalu saya bilang di gereja ini banyak orang pakai topeng. Hari Minggu di gereja-gereja yang lain juga banyak orang pakai topeng. 5 kata ajaib yang sering diucapkan pada hari Minggu. Apa itu? Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Luar biasa. Sama amen. Ini metune mek dino Minggu tok. Nek dino Senin mesuh maneh. Terus kemudian gampang ngomong anak setan niku. Dasar suami gak berguna. Omongannya bisa beda. Mengapa bisa seperti itu? Karena hatinya. Sikap hati kita sudah salah. Nah Kain ini ketika mempersembahkan kepada Tuhan. Emang Tuhan gak tahu apa kalau Kain mempersembahkan dengan sikap yang salah? Tahu, Tuhan tahu benar, Tuhan tahu dengan jelas. Oleh karena itu Tuhan berurusan dulu dengan hatinya Kain supaya beres. Seandainya pada saat ini, seandainya ketika Tuhan memperingatkan ini, kemudian Kain berubah, Kain seperti ini. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Orang yang panas hati, yang gampang panas hati kan kelihatan dari mukanya tuh Bapak Ibu. Mukanya muram, terus sepet gak enak dilihat gitu kan, ada kan orang-orang yang seperti itu. Itu kelihatan banget gitu. Nah biasanya harusnya kalau orang-orang seperti ini, ketika firman Tuhan menegur, berubahlah. Berubah. Mengapa? Karena firman Tuhan itu fungsinya mengubah kita dan menuntun kita kepada kebenaran.
Ini bukan masalah sindir menyindir. Tapi masalahnya adalah supaya kita berubah. Itu. Firman Tuhan mengubah kita. Amin Bapak Ibu. Amin ya. Nah, jadi mukamu tidak akan bersih jika engkau berbuat baik. Kalau engkau berbuat baik harusnya kelihatan dari mukamu. Gitu. Kira-kira seperti itu. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik. Nah perhatikan ini. Ini bagian yang penting. Jika engkau tidak berbuat baik. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Pada detik itu ketika si Kain itu mukanya muram dan hatinya panas. Memang dia belum berdosa. Karena dia belum membunuh Habel. Tetapi gara-gara panas hatinya itu. Maka kemudian adiknya dibunuh. Saya tahu ini prosesnya lama. Tidak kemudian ketika Habel selesai memberikan persembahan tiba-tiba dia bunuh adiknya. Enggak. Ini prosesnya lama. Mesti dalam perenungan. Kain pada saat itu merenungkan, kok bisa ya persembahan saya nggak bisa diterima sama Tuhan. Nah Tuhan memberikan petunjuk kepada dia. Hati-hati loh ya, jika engkau tidak berbuat baik, dosa mengintip. Dosa mengintip. Oleh karena itulah ketika Tuhan mengubah saudara. Bicara masalah persembahan juga hari ini ya, dan Tuhan mengubah saudara. Nah, kalau ada sikap hati kita yang kurang benar, saudara ubah dulu. Saudara bertobat dulu. Saudara selesai dulu dengan Tuhan. Supaya apa? Jangan sampai dosa mengintip. Supaya jangan sampai itu keterusan nanti sampai akhirnya berbuat dosa. Saudara, orang yang panas hati itu tidak lantas dia langsung membunuh orang. Seperti Kain ini, enggak. Kain juga enggak kayak gitu. Ada prosesnya. Makanya betapa berbahayanya sikap hati kita. Yang gampang panas. Gampang marah. Gampang emosi, dikit-dikit emosi. Karena memang Tuhan tidak pernah ngajarin seperti itu kan. Kita tahu bahwa Tuhan itu kasih. Allah itu kasih. Jadi kalau ada di hati kita ini. Yang pada satu saat, loh pastor kan memang saya sering dikerjai orang sehingga saya marah. Baik, kita mungkin pernah marah pada 1-2 peristiwa karena mungkin kita merasa ya tidak pada tempatnya lah orang seperti itu. Tetapi kemarahan kita tidak boleh sampai menjadi dendam. Saudara harus berhenti pada kemarahan itu dan belajar mengampuni orang lain. Lepaskan pengampunan, rilis pengampunan. Berat pastor ya, saya tahu. Saya pun juga berat untuk ngampuni orang, tapi mau belajar Bapak Ibu. Ayo belajar sama-sama kita. Jangan seperti Kain. Nah setelah itu Tuhan menjelaskan dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Dosa itu enggak cuman dia hanya nanti kita cuman melakukan enggak ya? Melakukan enggak? Enggak. Dosa yang seperti ini dimulai dengan panas hati seperti ini. Pasti akan terus menggoda kita sampai kita itu puas. Sampai kita dipuaskan dengan cara apa? Orang yang panas hati itu harus mati. Harus ngalami sesuatu yang tidak menyenangkan. Bapak Ibu beberapa saat yang lalu ada bukan jemaat kita sih. Dia konseling sama saya. Dia marah sekali sama suaminya. Ya, suaminya dianggap mengkhianati dia. Dia marah-marah sampai dia bilang, pastor izinkan saya untuk nyantet orang ini. Ya, nyantet jalur izin pasturi. Ya jelas saya nggak mengizinkan toh Bapak Ibu. Izinkan saya santet pastor. Ilmu saya hebat. Kuat ilmu saya itu. Pasti dia habis pastor. Buat apa panas hati seperti itu? Maka kalau orang yang seperti itu sama seperti di sini Bapak Ibu. Dosa itu menggoda engkau. Enak memang kalau lihat orang yang kita benci, orang yang tidak kita suka, itu ngalami sesuatu yang tidak menyenangkan. Moro-moro kecelakaan. Kapok kon yo. Kualat karo aku. Hukum karma masih berlaku. Hukum karma itu tidak ada di dalam kekristenan Bapak Ibu. Namanya tabur tuai itu pun bukan karma, beda konsepnya. Gitu karma kon kapok. Rasakno kon. Kalau kita masih seperti itu, kita hampir sama dengan Kain. Sikap hati kita pasti kurang benar, tidak benar. Dan saya kasih tahu Bapak Ibu, orang-orang seperti ini biasanya persembahannya pun juga tidak benar.
Kalaupun persembahannya dalam jumlah banyak seperti Kain tadi itu, intinya dia mau bilang, itu persembahan yang ngasih banyak itu gue loh, aku loh. Kalau nggak ada aku, nggak bisa berdiri tuh gereja, nggak bisa jalan itu gereja. Aduh, ngeri Bapak Ibu kalau ada orang-orang yang seperti ini, punya sikap hati seperti ini. Walaupun dia kaya. Makanya Bapak Ibu mengucap syukur, kita bukan orang yang sangat kaya yang luar biasa. Tapi kita sama Tuhan diberikan cukup. Bapak Ibu, Tuhan sudah memelihara Bapak Ibu kan, kita tidak pernah kekurangan. Sekali lagi kalau saudara sampai nggak bisa makan, hubungi Bu Sugi. Iya ya. Nah, Tuhan pelihara kita luar biasa. Masakan dengan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa itu, Tuhan hanya meminta supaya kita belajar untuk memberikan persembahan dengan setia. Ya, kita tidak bisa gara-gara sikap hati kita yang salah kepada persembahan itu sendiri maupun kepada Tuhan maupun kepada saudara-saudara kita. Jadi Bapak Ibu, Tuhan sudah memberikan solusi kepada Kain pada saat itu. Yaitu apa? Dosa memang sangat menggoda, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Dosa boleh mengganggu kita, boleh membuat kita, mendorong kita untuk benci orang lain. Boleh, tapi sekali lagi, tidak boleh dosa itu kemudian menguasai kita. Saudara harus berkuasa kepada dosa itu. Karena memang roh yang ada di dalam diri kita lebih besar. Caranya gimana supaya kita berkuasa terhadap dosa itu? Firman Tuhan itu, benih firman Tuhan itu harus masuk di dalam kehidupan kita. Dan kita lakukan dalam hidup kita. Bukan hanya kita pakai sebagai hebat-hebatan. Oh, firman Tuhan ini lucu, kayak stand up komedi. Saudara pikir saya ini Mongol apa? Gitu. Enggak. Firman Tuhan itu harus mengubah kita. Harus membuat kita semakin lama semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Supaya sikap hati kita itu benar. Dan kita bisa berkuasa atas dosa. Ketika dosa itu menuntun atau mendorong kita supaya kita dendam, benci, marah, membalas kepada orang lain, kita bilang no, tidak. Karena Tuhan ngajari saya untuk mengampuni. Saudara mesti belajar untuk berkuasa. Karena sekali lagi roh yang ada di dalam diri Bapak Ibu itu lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Itu artinya sebenarnya dari sononya, dari awalnya, Bapak Ibu itu sebenarnya sudah harusnya bisa berkuasa. Gak mungkin kalah. Kita kan sering nyanyi Bapak Ibu kan. Kita lebih dari pemenang gitu kan. Pemenang di dalam kekristenan itu bukan pemenang yang tiba-tiba menang. Enggak, tetapi saudara berjuang bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk mengalahkan kedagingan ini loh. Dikalahkan, itu perjuangan. Di dalam perjuangan itu berat enggak? Berat, yang namanya perjuangan itu berat. Dan kalau Tuhan Yesus sudah menang, kita pun bisa menang. Mengapa? Karena kita memandang kepada Yesus. Oh, Yesus itu mengampuni ya, maka saudara bisa menang. Itu intinya. Jadi persembahan yang kita lakukan itu kalau sikap hati kita sudah benar, maka Tuhan akan berkenan. Sya'ah. Sama seperti Habel yang diterima persembahannya oleh Tuhan. Loh pastor, kalau sudah diterima persembahannya oleh Tuhan gimana? Berarti Bapak Ibu, bukan persembahannya itu yang penting. Tapi hidup Bapak Ibu itu yang penting bagi Tuhan. Berarti kita sudah diubahkan, kita sudah berubah, kita sudah memiliki sikap hati yang benar. Sudah mulai belajar seperti itu. Makanya pagi ini saya ajak Bapak Ibu, ayo belajar benerin sikap hati kita dulu yuk. Kita yang masih suka panas hati, masih suka muram. Jangan seperti Kain. Belajar untuk berkuasa atas dosa. Jangan mau ditipu oleh kepanasan hati kita. Kita puas melihat orang lain sengsara. Stop. Belajar mengampuni. Karena begini Bapak Ibu. Orang yang percaya kepada Tuhan itu pasti Tuhan akan pelihara. Amin. Tuhan tidak pernah tinggalkan. Burung di udara dia pelihara.
Dia melakukan sesuatu dan Tuhan pelihara. Pemeliharaan Tuhan itu tidak perlu dipertanyakan lagi. Kita jangan pernah berpikir kalau saya memberi persembahan 100 atau 2000 nanti Tuhan akan mengembalikan 10.000. Bukan itu. Itu jelas prinsip yang salah. Gitu ya. Saudara memberi persembahan itu adalah ketaatan. Bentuk ucapan syukur. Dan yang kedua bentuk kesetiaan kita kepada Tuhan. Nah oleh karena itu persembahan itu harus dibawa dengan sikap hati yang benar. Tidak boleh kita berkata, loh nanti kalau aku tidak memberi persembahan aku tidak diberkati. Tidak ada hubungannya Bapak Ibu. Saudara memberi persembahan atau tidak memberi persembahan, saudara tetap dipelihara oleh Tuhan. Asal kita anak Tuhan, amin. Amin. Tetapi ada saya kasih tetapinya, ini gak boleh dipotong ini bagian ini. Tetapi orang yang sikap hatinya benar, pasti dia memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan apa itu? Yang terbaik. Karena dia tahu Tuhan pelihara hidupnya sampai akhir nanti. Saya minta tolong pemain musik maju ke depan. Jadi hari ini kita belajar bagaimana sikap hati yang benar terhadap persembahan supaya Tuhan berkenan. Berkenannya buat siapa? Hidup kita. Amin. Tuhan selalu. Itu gimana ya pertamanya? Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Amin. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Yang pernah ditolong Tuhan katakan pada Tuhan. Burung di udara Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Sebelai rambut tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjaga hidup kita. Selalu menjagaku. Katakan, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri yuk. Lebih dahsyat lagi kita pada Tuhan katakan. Akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Yang mau sikap hatinya dibenerin Pak, dibenerin oleh Tuhan. Angkat tangan kita kepada Tuhan. Katakan, ku tetap percaya. Lebih dahsyat lagi katakan, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Ku yakin Tuhan melindungi.
musiknya adalah hati kita sendiri dengan Tuhan. Katakan, Tuhan selalu. Amin. Sampai saudara bisa dengar suara kita sendiri. Dengan iman ya Bapak Ibu, katakan. Saya tahu ada banyak orang yang dijamah Tuhan pada pagi hari ini. Terus kepada Tuhan. Tuhan yang banyak ditolong Tuhan pasti bisa mengucap syukur dengan benar pada pagi hari ini. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi yuk kita katakan kepada Tuhan, lebih dahsyat pada Tuhan. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Boleh beri kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita yang dahsyat, yang selalu memelihara hidup kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu, sudah saatnya kita memberikan persembahan yang hidup kepada Tuhan, yaitu hidup kita sendiri. Oleh karena itu, persembahan yang benar adalah persembahan yang dibawa dengan sikap hati yang benar. Dan persembahan yang benar adalah persembahan yang kita bawa dengan kelembutan hati, di mana kita sudah berdamai dengan orang lain. Jangan biarkan dosa mengintip, tapi berkuasalah atas setiap dosa. Bapak Ibu, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Pulanglah, bertumbuhlah dalam damai sejahtera dengan melakukan firman Tuhan yang telah kau dengar pada hari ini. Maka kasih karunia dari Allah, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai Bapak Ibu semuanya hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Mari semua yang percaya dan diberkati Tuhan berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu kita minggu depan.